Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya. Amin. Bentar warga, gua buka dulu ini kacamata ya. Aduh. Si Empok katanya gegayaan pakai segala pakai kacamata hitam. Hampura warga, soalnya barusan Empok habis melihat terkait masalah pemberitaan ya soal Gubernur Jawa Barat pada di Mulyadi gitu, sampai seram Empok ngelihatnya gitu, makanya Empok pakai kacamata hitam. Terkait pemberitaan apa sih Po? Yaitu pemberitaan katanya membongkar diduga Menteri MS dan KDM melakukan suap dalam proyek pembangunan perumahan di Jawa Barat ya gitu kan, meliputi katanya para oligarki. Ya Tuhan, itu adalah sebuah pemberitaan yang tak bermutu kalau kata Empok mah gitu ya. Nih di sini juga ada terkait tanggapannya daripada di Mulyadi, dan kalian juga penasaran kagak terkait pemberitaannya seperti apa? Sebelum Empok cuap-cuap ini, nih kita langsung aja ya ke videonya. Ini dia. Dugaan praktik korupsi kembali mencuat. Oknum Menteri Marwar Sirait MS dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan proyek perumahan dan penguasaan tanah. Skema ini diduga dijalankan bersama dengan oknum konglomerat yang diduga hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan, dan membawa harapan. Salah satu harapan yang diwujudkan pagi hari ini adalah saya berharap yang membuat narasi ini, yang membuat postingan ini, yang menggiring opini yang dilakukan ini memiliki kesadaran bahwa tidak boleh membuat sesuatu narasi yang diposting di depan publik tanpa data dan fakta. Kehadiran saya di acara Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Muammarar Sirait itu sebagai gubernur yang menyambut baik adanya pembangunan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada rumah yang diberikan secara gratis, ada rumah dengan kredit murah, dan di situ ada Yayasan Buddha Suci yang memberikan bantuan pada warga. Hampir 2.000 rumah diberikan untuk warga Jabar secara cuma-cuma. Kemudian berbagai opini yang dibangun, yang mengatakan saya di situ ada aliran dana segala macam. Saya menjadi bingung. Pertama, saya jadi gubernur baru 7 bulan. Yang kedua, tidak ada kewenangan gubernur untuk membuat izin-izin perumahan. Semua izinnya ada di bupati, wali kota. Selanjutnya, bahwa pembangunan perumahan-perumahan elit di Jawa Barat itu dilakukan dulu sebelum saya jadi gubernur. Dan kemudian Pak Ara punya rumah mewah, itu dibangun dulu sebelum saya jadi gubernur. Untuk itu, nanti kalau bikin narasi, opini, tuduhan, sebaiknya disajikan data-data agar tidak menjadi fitnah. Dan saya sendiri sampai hari ini gak pernah tuh ada urusan-urusan dengan perizinan dengan orang-orang yang dimaksudkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah silahkan saja dilaporkan kemanapun. Bagi saya sih ya rilek-rilek aja. Saya tidak merasa perjalanan politik yang saya jalani sekarang ini melibatkan mereka dalam berbagai kepentingan dan urusan di Jawa Barat. Dan saya selalu bertindak tegas pada siapapun yang melakukan pelanggaran atas usaha yang dilakukan yang itu merugikan masyarakat. Saya selalu bertindak tegas. Satu, menutup usahanya. Kedua, memberikan denda. Yang ketiga, merekomendasikan pidana. Itu saja ya. Salam untuk semuanya. Bikin posting yang baik, yang mendidik, dan tidak menebar hoax. Nah, seperti itu warga ya, terkait masalah pemberitaan dari salah satu akun TikTok yang bernama DPP-NCW. Dan sudah diberikan juga tanggapan oleh Pak Deddy Mulyadi gitu kan. Anda ya
Mudah-mudahan Anda paham terkait tanggapan yang diberikan oleh Pak Deddy Mulyadi begitu ya, biar tidak asal membuat narasi yang berlebihan atau yang menggiring menjatuhkan nama baik seseorang begitu. Lagi pula begini ya, nih sekarang tanggapan dari Empok. Buat Anda akun media massa yang bernama DPP NCW, kalau memang benar Anda di situ kan membongkar diduga kasus KDM dan Menteri MS melakukan suap terkait masalah proyek pembangunan perumahan yang meliputi para oligarki. Membongkar. Coba dong lu bongkar sendiri begitu kan. Jangan di sini lu nyolek-nyolek segala divisi Humas Polri begitu kan. Partai Gerindra, terus nyolek siapa lagi di situ? Ngapa? Malah jadi nyuruh orang lain yang buat ngebongkar. Kenapa tidak Anda sendiri yang membongkar? Anda melakukan pemberitaan tersebut dengan narasi seperti itu, otomatis Anda sudah memiliki bukti-bukti yang ada terkait masalah video pemberitaan yang Anda update media sosial. Harus bisa dipertanggungjawabkan begitu. Tuh penjelasan dari Pak Deddy Mulyadi tadi seperti itu ya. Lagi pula pembangunan perumahan-perumahan elit itu tuh sudah dibangun dari sebelum-sebelumnya, sebelum Pak Deddy Mulyadi menjabat. Lah, ngapa jadi ramenya sekarang? Coba lu bertanyakannya kepada pemerintah yang sebelumnya tuh, sebelum Pak Deddy Mulyadi begitu. Pak Deddy Mulyadi mah datang ke situ juga kan, kata Pak Deddy juga. Ya namanya menyambut baik gitu kan terkait adanya pembangunan perumahan yang bersubsidi, pembangunan perumahan yang gratis untuk rakyat Jawa Barat. Kenapa tidak? Ya iyalah, gua juga kalau jadi Pak Deddy Mulyadi diundang untuk seremonial atau apa gitulah ya terkait masalah pembangunan perumahan yang diperuntukkan rakyat Jawa Barat, ya gua juga bakalan datang. Bahkan bahagia bahwa ada yang memberikan rumah-rumah gratis ataupun rumah-rumah bersubsidi dengan cicilan ringan untuk rakyat Jawa Barat. Agar apa? Agar mereka-mereka rakyat Jawa Barat yang belum memiliki rumah dengan istilah kata mah biaya mahal kayak begitu ataupun tidak mampu untuk membeli rumah, kan dengan adanya program tersebut atau dengan adanya pemberian pengucuran dana terkait perumahan tersebut, kan kenapa tidak kita sambut dengan baik gitu kan. Malah ini digiring-giring terkait masalah membongkar katanya ada dugaan suap dari Menteri MS dan KDM. Ya Tuhan, lu kalau emang sudah memiliki bukti, udah sono laporin ke KPK, bawa bukti-buktinya. Kalau memang belum mendapatkan bukti, lu mau membongkar silakan bongkar sepenuhnya dengan cara kinerja lu. Jangan cuma bisanya nyolek-nyolek divisi Humas Polri. Hey, buat colek-colek, buat kitik-kitik nih buat membongkar terkait dugaan suap yang dilakukan KDM begitu kan. Partai Gerindra, hey, buat kitik-kitik juga nih, ayo bongkar. Jangan, ujung-ujungnya malu mau cuci tangan begitu nyuruh-nyuruh orang buat membongkar. Lu sendiri aja yang bongkar. Coba kalau memang benar lu mendapatkan informasi terkait dugaan suap tersebut begitu ya, jadilah media massa yang bijak begitu. Lagi pula kan lu tuh ini bertempatnya di Jakarta ya. Lagi dan lagi gue mah ini provinsi tetangga, ngapa sih sama provinsi Jawa Barat itu nyengget mulu begitu kan, nyeret mulu. Kalau kata bahasa Sunda mah nyeret itu ini lebah gitu, lebah yang suka gitu kan pakai pantatnya tuh nyeret-nyeret mulu. Coba Anda fokus terkait pemberitaan di daerah provinsi Anda lah gitu ya. Coba cek juga tuh terkait masalah pemerintah dari mulai yang terbawah tuh, dari perdesaan, kecamatan, kabupaten, nyampe provinsinya. Coba cek, takutnya Anda mengajak-ngajak orang, mengajak-ngajak divisi Humas Polri, Partai Gerindra dan lain-lain untuk membongkar dugaan suap yang dilakukan di Jawa Barat, padahal tahu sendiri mah jangan-jangan di provinsi lu sendiri yang kayak begitu. Jangan sampai ya. Coba fokuskan kalau memang Anda sebagai media massa yang bijak begitu. Jangan cuma terfokus ke gubernur Jawa Barat mulu yang diperhatiin, tapi giliran provinsi sendiri kagak diperhatiin, ntar malah kecolongan, ya kan? Atau jangan-jangan Anda ini adalah salah satu media massa yang dulu itu selalu mendapatkan kucuran dana terkait masalah pembelanjaan media massa dari Jawa Barat lagi ya. Jangan-jangan itu lagi. Karena sekarang sudah tidak mendapatkan kucuran dana pembelanjaan media massa dari Jawa Barat, Anda keluar-keluar
takutnya gitu ya, ada hal-hal terselubung begitu. Takutnya Anda adalah salah satu media massa yang biasa mendapatkan kucuran dana pembelajaran media massa dari Jawa Barat, tahu-tahu sekarang tidak mendapatkan kucuran tersebut begitu. Makanya sekarang koar-koar. Maaf nih ya, apa mau kita bongkar terkait media massa tersebut gitu kan? Ini mah ya hampura ya, seujonnya empok gitu, seperti Anda seujon kepada Pak Deddy Mulyadi begitu kan. Pokoknya mah ya warga ya, kagak nyolek Jawa Barat kagak trending, kagak nyolek Jawa Barat kagak viral. Begitulah intinya mah mungkin ya. Mereka mencari traffic, mencari keviralan demi cuan di duniawi dengan cara seperti ini, menggiring-giring opini, menggiring-giring berita, menggiring-giring atau menyediakan hoax dan fitnah. Jangan, kasihan gua mah sama anak istri lu, Bang, gitu kan ya. Dikasih nafkah, dikasih empan dari hasil memfitnah orang, jangan, kagak berkah. Makanya kerja mah yuk yang berkah sekarang, walaupun tugas Anda sebagai media massa mengawasi terkait gerak-gerik pemimpin di negeri Indonesia ini, tapi setidaknya mengawasinya, memberikan pemberitaannya itu yang memang aktual, real, sesuai sumpah-sumpah para jurnalis kayak begitu kan. Jangan yang penting mah gua viral, yang penting mah traffic naik, tapi ujung-ujungnya mah narasinya narasi memfitnah. Kagak boleh, kagak berkah, nggak bakalan berkah apa yang lu cari juga ya. Ingetin mah nih, selain dunia yang lu kejar, akhirat juga harus tercapai juga, begitu baru balance dan keren ya. Udah ya warga, terkait pemberitaan ini, udah intinya mah ini tuh adalah pemberitaan yang tak bermutu yang diberikan oleh salah satu akun TikTok media massa yang bernama DPP NCW. Mohon maaf, bener kata Mpok mah tidak bermutu. Karena apa? Karena tidak ada bukti-bukti yang valid begitu kan. Udah ya, daripada kita pusing mikirin si media massa tersebut ini, yuk mendingan kita tonton lagi besok ada apa lagi dengan Jawa Barat yang akan menjadi trending topik berikut-berikutnya. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.